Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan kehidupan sebagai orang beriman, perlu diingat oleh Anda, saya, serta kita semua, bahwa Allah mengutus kita untuk saling mengasihi. Maka pentinglah bagi kita untuk menciptakan komunikasi yang baik, sehingga kasih Allah yang menjadi tugas perutusan kita mampu kita hidupi, kita jalankan, tidak hanya di dalam perkataan kita, tetapi juga di dalam tindak tanduk kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau mengasihi kami melalui Putramu. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama dengan rela memberikan waktu dan perhatian, serta berbagi berkat kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sangat menarik untuk kita refleksikan, kita renungkan bagaimana jemaat perdana saling meneguhkan dan menguatkan, saling mengklarifikasi dan meneguhkan satu dengan yang lain. Tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menghakimi, tetapi mencari jalan tengah yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa mereka meyakini keputusan yang baik karena dilahirkan dari komunikasi yang baik, karena dibawa di dalam doa dan komunikasi dengan Allah Tritunggal yang begitu baik. Mari kita melihat gaya berkomunikasi kita saat ini di dalam dinamika dan kehidupan di zaman seperti sekarang ini, di mana komunikasi sudah dipermudah dengan fasilitas yang cukup memadai. Ada media sosial yang bisa kita pakai seperti WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, direct message, Messenger, dan juga media sosial lainnya yang kita bisa pakai. Tetapi mengapa kita menjadi jauh berbeda kualitasnya dengan jemaat perdana? Kita tidak bisa mengontrol jari-jari kita, bahkan tidak bisa membedakan mana yang membutuhkan dukungan, mana yang membutuhkan koreksi, mana yang membutuhkan suatu tanggapan. Bahkan seringkali yang terjadi di dalam komunitas kita, di dalam keluarga maupun dinamika hidup menggereja, di dalam pelayanan, baik sebagai warga gereja maupun sebagai warga masyarakat. Seringkali yang terjadi ketika di dalam WhatsApp group ataupun di dalam grup-grup yang lain, ada sesuatu yang negatif, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang enak untuk diperdebatkan, kita dengan mudah membiarkan jari-jari kita menuliskan kalimat dari rangkaian kata yang seringkali justru melukai dan membuat banyak orang hatinya tersakiti karena tulisan-tulisan yang seringkali justru lebih kejam dan tidak memiliki hati. Padahal mestinya dengan semakin mudahnya kita di dalam membangun komunikasi yang didukung dengan fasilitas, tentu mestinya hidup dan cara kita sebagai anggota komunitas maupun sebagai keluarga maupun sebagai komunitas gereja yang hidup, kita memiliki cara yang lebih baik di dalam membangun, di dalam menyelesaikan persoalan, di dalam mengatasi tantangan hidup. Bukan justru kita yang memantik dan membocorkan segala persoalan hingga akhirnya
menjadi permasalahan yang besar, yang mestinya bisa diselesaikan, tetapi karena ketidakbijaksanaan dari ke-10 jari kita, akhirnya kita pun membuat persoalan yang sebetulnya bukanlah suatu persoalan. Dan kebalikan, terkadang ketika ada sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat orang semakin banyak untuk terlibat, tidak ada satu orang pun mengapresiasi. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, Barnabas, dua orang yang diutus oleh para rasul untuk membantu, untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan dari konsili yang pertama di Yerusalem. Kita bisa belajar bagaimana mereka mengkomunikasikan dengan baik keputusan-keputusan yang dihasilkan tanpa harus ada yang terlukai, tanpa ada yang harus keluar dari komunitas itu. Seringkali yang terjadi di dalam keluarga kita dengan mudah menghakimi, bahkan menjelek-jelekkan anggota keluarga kita. Tidak lagi memandang orang tua, kakak atau adik kita. Yang penting apa yang ada di benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, kita keluarkan dan kita ungkapkan di dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang seringkali melukai hati sesama kita. Mungkin dari sini kita bisa belajar. Kira-kira yang kita lakukan sebagai orang beriman, apakah itu adalah bimbingan Roh Kudus? Ataukah kita membiarkan ambisi yang ada di dalam diri kita menguasai kita hingga akhirnya kita tidak sadar bahwa apa yang kita sampaikan membuat orang tidak nyaman berada bersama kita, membuat orang akhirnya tidak bahagia tinggal dekat dengan kita. Sangat menarik rumusan yang dipakai oleh Petrus adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Seringkali kita membuat sesuatu yang sebetulnya kita sendiri tidak mampu untuk memikulnya, tetapi kita memantiknya, bahkan membuatnya itu begitu besar, bahkan sampai semuanya tidak mampu. Semestinya semakin kita beriman, semakin kita bijaksana, semakin kita beriman, kita mampu membawa sesama kita untuk sampai kepada keselamatan, dan bukan justru membiarkan sesama kita lari dari persoalan, lari menghindar dari komunitas kita, lari dari keluarga kita, hingga akhirnya justru membahayakan nyawa dan juga keselamatan tidak hanya sesama kita, tetapi kita yang ada di dalamnya. Maka ingatlah bahwa Tuhan Yesus hari ini melalui Injil yang kita dengarkan pada hari ini di dalam Injil suci menurut Yohanes, Yesus mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kepada saya, kepada kita semua, hendaknya kita mengasihi seorang akan yang lain. Karena bagi Yesus tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus sudah menganggap Anda, saya, serta kita semua adalah sahabatnya. Maka jikalau Anda, saya, serta kita semua berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, berarti kita sudah menjalani apa yang kita imani. Berarti kita sudah membiarkan diri kita dibentuk dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ingatlah bahwa bukan Anda, saya, atau kita semua, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Maka jangan sia-siakan kepercayaan yang diberikan Tuhan hanya karena kita merasa lebih baik, hanya karena kita merasa benar, hanya karena kita merasa pantas, hingga akhirnya kita seolah-olah berhak mengatakan sesama kita yang buruk, mengatakan saudara kita tentang hal-hal yang tidak baik. Padahal kita diajak untuk mewartakan kasih Allah, untuk saling mengasihi. Mengasihi dan mencintai berarti kita mengangkat martabat sesama kita, dan bukan mencari kesempatan untuk menjatuhkan dan membiarkan saudara kita
keluar dari komunitas kita, pergi dari keluarga kita, keluar dari dinamika hidup menggereja kita. Bahkan jangan biarkan diri Anda, diri saya, atau diri kita semua berlalu di dalam komunitas di mana kita tinggal, di mana kita dilahirkan, di mana kita berada. Mari, sebagai orang beriman kita belajar untuk mengapresiasi, mengatakan terima kasih, memberikan dukungan, dan tidak mudah mengeluarkan cacian dan penghakiman. Mari kita bijaksana di dalam mengendalikan 10 jari kita, di dalam merangkai kata, sehingga kata-kata yang kita rangkai menjadi sesuatu yang membawa kedamaian ketika sesama kita membacanya, mendengarkannya, dan juga meresapkannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Yesus sudah menyebut Anda, saya, serta kita semua sebagai sahabat. Kita diajak untuk menghadirkan kasih Allah melalui komunikasi yang baik. Mari kita belajar bersama-sama. Mestinya semakin beriman, semakin kita tahu menata kata-kata yang kita ungkapkan di dalam status kita, di dalam messenger kita, di dalam Twitter kita, dan juga di dalam media sosial kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.